Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Parjo dalam pembelajaran tematik tema ke-5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Hari Rabu 10 November 2021. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu pada istirahat kami malam tadi. Dan hari ini kami belajar bersama-sama. Berkati Tuhan pembelajaran kami hari ini agar dapat berguna bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak sekalian, Bapak ingatkan sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa presensi lebih dahulu ya. Nah, tentu anak-anak sudah sarapan ya. Nah, baik anak sekalian, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Mari kita serukan yel-yel para kanita untuk menyemangati kita masing-masing. Para kanita, satu hati, satu semangat. Para kanita, yes. Nah sekalian, kompetensi dasar yang hendak kita pelajari hari ini ada 2, yaitu yang pertama muatan PKN 3.4, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Yang kedua, muatan IPS 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Indikator 1. Memberi contoh upaya mewujudkan persatuan di lingkungan rumah. 2. Memberi contoh upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. 3. Memberi contoh upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. 4. Memberi contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. 5. Memberi contoh upaya pencegahan persatuan dan kesatuan. 6. Menjelaskan nilai persatuan dan kesatuan dalam peristiwa kemerdekaan RI. 7. Menjelaskan batas-batas wilayah Indonesia. 8. Menjelaskan Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Dan 9. Menjelaskan dampak Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Nah, tujuan pembelajaran. Melalui penjelasan guru, siswa dapat memberi contoh upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah dengan benar. 2. Melalui penjelasan guru, siswa dapat memberi contoh upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di sekolah dengan benar. Melalui penjelasan guru, siswa dapat memberi contoh upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dengan benar.
Melalui penjelasan guru, siswa dapat memberi contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan dengan benar. Melalui penjelasan guru, siswa dapat memberi contoh upaya pencegahan persatuan dan kesatuan dengan benar. Keenam, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan nilai persatuan dan kesatuan dalam peristiwa kemerdekaan RI dengan benar. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan batas-batas wilayah Indonesia dengan benar. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan dengan benar. Dan melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan dampak Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan dengan benar. Mari kita pelajari satu persatu setiap tujuan pembelajaran. Nah sekalian, usaha mempertahankan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak mudah, sangat tidak mudah, melalui berbagai macam cara. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara. Zaman dulu itu melalui perang, tapi kita bisa melakukannya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di masyarakat dengan baik. Nah, ini adalah contoh-contoh upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Kalian bisa melakukannya misalnya saling menyayangi dan menghargai sesama anggota keluarga, kerjasama membersihkan rumah, membantu adik mengerjakan PR, membantu orang tua di rumah, menghargai hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Ini adalah contoh-contoh upaya kalian, upaya kita mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Nah, sekalian, tidak perlu berperang seperti zaman dahulu. Kita bisa melakukannya, mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah dengan cara-cara yang sederhana seperti ini. Yang kedua, contoh upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Misalnya, melaksanakan piket bersama, bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras, membantu teman yang kesulitan dalam memahami suatu pelajaran, menghormati guru dan menyayangi teman, mentaati tata tertib sekolah. Ini adalah contoh-contoh sikap atau upaya kita sebagai murid mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Jadi masih banyak contoh yang lain, tidak hanya ini. Jelas semua yang kalian lakukan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan, menjadikan kalian lebih rukun dengan teman-teman di sekolah, itu adalah upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, kalau sekolah sudah, rumah sudah, sekarang di masyarakat. Kalian hidup di masyarakat juga perlu mengupayakan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Contoh upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, misalnya menjenguk tetangga yang sakit, kerjasama mempersiapkan peringatan kemerdekaan RI, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, serta keindahan lingkungan, menerapkan sikap toleransi antar umat beragama, melaksanakan musyawarah mufakat. Ini anak-anak beberapa contoh
yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Nah, sekalian, mewujudkan persatuan dan kesatuan itu tidak berjalan mulus, tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Ternyata ada juga ancaman terhadap persatuan dan kesatuan itu. Ancaman itu bisa berasal dari luar, bisa berasal dari dalam. Berasal dari luar itu dari luar negara Indonesia. Misalnya, contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu agresi Belanda dengan tujuan memecah persatuan Indonesia. Jadi pada waktu Indonesia sudah merdeka, sudah diproklamasikan kemerdekaannya, ternyata masih ada usaha dari pihak Belanda untuk menguasai Republik Indonesia yang sudah merdeka itu ya, namanya agresi militer Belanda. Penyerangan militer besar-besaran itu ada 2 kali. Yang pertama, agresi militer Belanda yang pertama itu terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Wilayah yang ingin dikuasai oleh Belanda, direbut oleh Belanda dari wilayah Indonesia adalah Sumatera Timur, daerah perkebunan tembakau, Jawa Tengah, seluruh pantai utara, Jawa Timur, wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik gula. Ini usaha-usaha yang dilakukan oleh Belanda dalam agresi militer Belanda pertama itu ingin merebut sebagian dari negara Republik Indonesia NKRI yang sudah diproklamasikan pada tahun 1945. Agresi militer Belanda pertama itu dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Van Mook. Tidak hanya itu saja, maka ada agresi militer Belanda kedua. Agresi militer Belanda pertama tidak berhasil, tidak bisa menguasai daerah yang menjadi tujuan mereka, lalu mereka mengadakan agresi militer Belanda kedua. Terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Peristiwa ini diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta. Pada waktu itu ibu kota Indonesia ada di Yogyakarta. Lalu penangkapan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lain. Siapa Muhammad Hatta? Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu. Insinyur Soekarno, presiden kita, ditangkapi oleh Belanda. Itulah ancaman yang dari luar, anak sekalian. Ancaman persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu juga ancaman juga bisa berasal dari dalam, pemberontakan yang dari dalam. Pemberontakan merupakan peristiwa pertempuran bersenjata. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, banyak pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan. Tujuannya ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Misalnya ada pemberontakan G30S PKI, contohnya seperti itu. Pemberontakan dari dalam ingin mendirikan negara komunis di negara Republik Indonesia, itu juga ancaman. Sekarang ada pemberontakan, ada ini gerakan separatis Papua.
ingin mendirikan negara Papua sendiri, ingin memisahkan dari negara Republik Indonesia. Itu juga ancaman dari dalam negeri. Jadi ternyata ancaman itu bisa dari bangsa lain, bisa dari dalam negeri sendiri, dengan adanya berbagai macam pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Anak sekalian, juga perpecahan. Perpecahan itu juga mengancam persatuan dan kesatuan. Keragaman di Indonesia yang merupakan sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan itu juga terjadi jika tidak disikapi dengan baik. Misalnya penyebabnya mengganggu teman, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku, agama, tidak menghargai dan menghormati sesama dan sebagainya. Itu juga bisa menimbulkan perpecahan gitu, di tengah-tengah kita. Hati-hati, kita bangga dengan keberagaman Indonesia yang beragam sukunya, agamanya, budayanya, dan seterusnya. Tetapi juga itu potensi perpecahan kalau kita sendiri tidak mengusahakan membina persatuan dan kesatuan itu. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersatu demi persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Lalu penyalahgunaan narkoba. Anak, penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian obat-obatan berbahaya tanpa memperhatikan aturan dokter. Narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa. Nah, kalau merusak generasi penerus bangsa, maka juga merusak persatuan dan kesatuan, menjadi ancaman bagi bangsa kita. Maka hati-hati dengan yang namanya narkoba ini ya, kita hindarkan supaya kita tidak merusak generasi penerus bangsa kita. Kita tetap bersatu, berjuang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Nah sekalian, korupsi juga ancaman persatuan dan kesatuan. Korupsi merupakan perilaku yang tidak jujur yang memberikan uang atau barang secara tidak wajar. Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi juga dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bersikap jujur dari kecil. Kejujuran itu nomor 1. Kalau kalian sering menyontek, itu juga sebetulnya sudah belajar korupsi kecil-kecilan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau sudah terbiasa berbohong, sudah terbiasa tidak jujur, sudah terbiasa menyontek, nanti besarnya juga bisa membohongi orang, tidak jujur kepada orang, gitu. Maka itulah yang namanya korupsi. Mari kita hindarkan ya nak. Oke, lalu ada upaya untuk mencegah terjadinya perpecahan, terjadinya ancaman itu. Nah, para pejuang Indonesia melakukan diplomasi atau pertemuan untuk menanggulangi agresi militer Belanda yang pertama dan kedua. Penumpasan terhadap para pemberontak itu merupakan upaya pencegahan. Upaya pencegahan juga bisa kita lakukan dalam penerapan terhadap nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya meningkatkan toleransi antar sesama warga, membiasakan sikap jujur dan berani bertanggung jawab, menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh penerapan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadinya
upaya memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, nilai persatuan dan kesatuan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Nah sekalian, Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Nah, dalam peristiwa proklamasi tersebut ada nilai-nilai kebersamaan yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan bersama. Sebelum pembacaan naskah proklamasi, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Para pemuda memaksa Soekarno agar proklamasi segera dilakukan tanpa melalui PPKI. Jika proklamasi dilakukan melalui PPKI, maka kemerdekaan dianggap pemberian Jepang. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Soekarno dan Hatta pun menyetujui untuk segera melaksanakan proklamasi demi kepentingan bersama. Ini anak-anak sekalian, jadi nilai persatuan dan kesatuan dalam peristiwa proklamasi sudah dilakukan oleh proklamator kita, Pak Soekarno dan Pak Hatta, untuk mengutamakan kepentingan bersama. Pak Soekarno dan Pak Hatta mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingannya sendiri. Kalau kepentingannya sendiri, barangkali mereka tidak mau memproklamasikan kemerdekaan menunggu sidang PPKI. Tetapi karena desakan dan untuk kepentingan bersama, maka mereka menyetujui untuk segera melaksanakan proklamasi bersama atas nama bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur dan terima kasih kepada proklamator kita, Pak Soekarno dan Bung Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya pada waktu itu. Nilai persatuan yang kedua adalah musyawarah. Dilakukan saat menentukan isi naskah proklamasi. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo mendengarkan pendapat Soekarni yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Mereka pun menyetujui saran Soekarni tersebut. Ini musyawarah. Jadi sekali lagi, musyawarah untuk mufakat itu adalah nilai persatuan dan kesatuan dalam peristiwa proklamasi yang kedua. Yang ketiga adalah persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia bersatu mewujudkan cita-cita bersama, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, yang terbebas dari penjajah. Cita-cita sejak lama sekali, berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad, bangsa Indonesia sudah melakukan perjuangannya mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Baru bisa dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 berkat perjuangan bangsa Indonesia, ya kan? Dan juga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah sekalian, itulah nilai-nilai persatuan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu ada ancaman, tetapi kita tetap ada upaya untuk menjalin persatuan dan kesatuan Indonesia. Mari kita lanjutkan letak Indonesia. Nah sekalian, kita sudah pelajari bahwa negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan terletak pada garis Khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia disebut Zamrud Khatulistiwa. Nah sekalian, pernah mendengar kata Zamrud Khatulistiwa? Zamrud Khatulistiwa itu adalah julukan letak Indonesia yang berada di garis Khatulistiwa.
Iwa. Nah sekalian, batas wilayah Indonesia sebelah utara adalah Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Sulawesi, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia Timur, dan Samudra Pasifik. Itu sebelah utara. Sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah barat Samudra Hindia, dan sebelah selatan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Ini batas-batas Indonesia ya. Kalian pasti masih ingat ini gitu. Sebelah utara, sebelah timur, sebelah barat, dan sebelah selatan. Kita teruskan. Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia Timur, ada di Pulau Kalimantan. Indonesia juga di sebelah timur berbatasan darat dengan negara Papua Nugini. Indonesia disebut negara kepulauan karena wilayah Indonesia terdiri dari gugusan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di Indonesia itu banyak julukan. Tadi ada negara Zamrud Khatulistiwa karena berada di garis Khatulistiwa. Indonesia juga disebut dengan negara kepulauan karena memang terdiri dari gugusan pulau-pulau. Ada berapa pulau? Ribuan ya, 17.000 pulau lebih. Maka disebut negara kepulauan. Indonesia juga disebut negara maritim karena sebagian besar wilayah Indonesia 2/3-nya berupa perairan atau lautan. Maka Indonesia disebut negara maritim, negara kepulauan, Zamrud Khatulistiwa, negara maritim, dan seterusnya. Banyak gitu sebutan dan julukan Indonesia. Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Negara kepulauan itu jajaran pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negara maritim adalah negara yang 2/3-nya, 2/3 wilayah Indonesia itu berupa perairan atau lautan. Itu ya, anak-anak sekalian. Yang terakhir adalah bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim itu mempunyai dampak Indonesia yang diakibatkan letak geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kita lihat yang dampak pertama, komunikasi dan interaksi penduduk menjadi lebih mudah baik antar warga Indonesia maupun Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau atau antar negara. Dampak yang kedua, terjadinya pembauran. Dampak ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu. Dampak keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini 5 dampak dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah, sekalian, kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan. Kita sudah belajar letak geografis Indonesia sebagai negara maritim, Indonesia sebagai negara kepulauan, dan dampak-dampaknya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan kesediaan kalian untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman konsep kalian tentang dua hal tersebut, maka anak-anak silahkan untuk mengerjakan tugasnya. Tugasnya mudah,
Beri contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia tadi sudah kita bahas. Beri contoh upaya pencegahan persatuan-kesatuan tadi sudah kita bahas bersama. Jelaskan nilai persatuan dan kesatuan dalam peristiwa kemerdekaan RI ada 3. Lalu jelaskan batas-batas wilayah Indonesia, sebelah utara mana, sebelah timur mana, barat mana, selatan mana. Terakhir, menjelaskan dampak Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan ada 5. Selamat mengerjakan, selamat berlatih. Semoga Tuhan memberkati usaha kita. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu menyertai pembelajaran kami hari ini. Semoga kami dapat mengerjakan latihan-latihan ini dengan baik untuk memperdalam pengetahuan kami terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan usaha untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.